Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Aisyah Putri dari kelas PAI 6C dengan NIM 230102301009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester 6 ini, mata kuliah fikih MA. Yang pertama, jelaskan definisi fikih secara etimologis dan terminologis beserta pembagian hukum fikih. Definisi fikih secara etimologis ini, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti memahami atau memiliki pemahaman. Dari definisi ini bukan berarti fikih itu hanya memahami secara dasar, tapi memahami secara mendalam. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi fikih secara terminologis. Fikih secara terminologis berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau praktik yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Jadi di dalam ilmu fikih ini membahas hukum amaliyah yang berupa praktik-praktik seperti ibadah dan muamalah yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya yang merupakan hasil ijtihad sehingga dapat berkembang sesuai zaman. Pembagian hukum fikih ini ada beberapa, yaitu ada hukum wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, serta mubah. Yang pertama yaitu wajib. Wajib itu harus dilakukan, jika ditinggalkan itu mendapat dosa, seperti contoh salat 5 waktu. Untuk yang sunnah yaitu jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Seperti sholat duha, ini termasuk ibadah yang sunnah. Yang ketiga ada haram. Haram ini dilarang karena jika dilakukan mendapat dosa, adapun jika ditinggalkan mendapat pahala. Untuk haram ini seperti contoh minum khamr, karena khamr itu barang yang halal, jadi haram. Jadi khamr itu dilarang di agama Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu ada makruh. Makruh itu jika ditinggalkan mendapat dosa, jika ditinggalkan itu mendapat pahala, jika dilakukan itu mendapat dosa. Untuk yang selanjutnya ada mubah. Mubah ini bisa dilakukan dan boleh ditinggalkan. Untuk nomor 2 yaitu sifat hukum Islam, universitas, dan fleksibilitas. Bagaimana tanggapan Anda? Hukum Islam memiliki 2 karakter, yaitu universitas dan fleksibilitas. Universitas ini merupakan hukum Islam yang berlaku bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman dan di berbagai tempat, seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta. Untuk yang selanjutnya ada fleksibilitas. Maksud dari fleksibilitas ini, hukum Islam mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Contohnya seperti transaksi digital, uang elektronik, zakat melalui aplikasi, akad online, pembayaran QRIS, pembelajaran agama melalui media sosial. Fleksibilitas ini diibaratkan seperti fikih kontemporer karena sesuai tuntutan zaman, dan itu tidak harus semua orang itu memiliki karena fleksibel. Menurut saya, kedua sifat tersebut menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku. Prinsip-prinsip dasar syariat bersifat tetap, sedangkan cara penerapannya dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam tetap relevan terhadap kemajuan teknologi, ekonomi, kesehatan, serta kehidupan sosial. Untuk nomor 3,
jelaskan secara detail konsep dasar ibadah, berbagai tinjauan seperti dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Secara tinjauan dogmatis ini, ibadah merupakan perintah langsung dari Allah. Prinsipnya bersumber dari wahyu, harus sesuai dengan tuntutan Nabi, tidak boleh diubah sesuai hawa nafsu. Karena ini dogmatis ini bentuk kepatuhan mutlak kepada Allah dan tidak bisa ditoleransi. Untuk yang kedua, tinjauan psikologis. Psikologis merupakan ibadah yang memberikan ketenangan batin. Seperti sholat. Sholat merupakan pelatihan kedisiplinan waktu, karena sholat ini ditentukan 5 waktu, dan di setiap sholat ini ada batasan waktu untuk mengerjakannya. Jadi dalam tinjauan psikologis ini, sholat memberikan pelatihan kedisiplinan waktu. Lalu ada puasa, yaitu puasa dapat melatih pengendalian hawa nafsu. Dengan adanya puasa yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, itu memberikan, dan di dalam puasa itu tidak boleh ada yang makan, minum, dan menutup hawa nafsu yang lainnya. Jadi di dalam puasa ini memberikan pengendalian hawa nafsu dan harus dikekang, karena merupakan tuntutan dari wahyu Allah yang harus mengendalikan semua nafsu. Dan yang selanjutnya yaitu zikir yang memberikan ketenangan hati. Ketika kita zikir, maka hati yang kita miliki ini akan tenang, karena kita selalu mengingat nama-nama Allah. Nah, yang selanjutnya ya ada tinjauan sosiologis. Secara sosiologis, ibadah memiliki fungsi sosial. Seperti contoh, yang pertama ada sholat jamaah, itu dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menghilangkan perbedaan status sosial. Dengan adanya jamaah, kita menjalankan jamaah ini di masjid, kita tidak bisa memandang status sosial yang ada. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang lebih mulia di hadapan manusia, mana yang lebih harus dihormati di hadapan manusia. Karena dengan adanya salat berjamaah ini, kita akan menambah ukhuwah, menambah iman kita untuk datang ke masjid dengan bersama-sama, dan memberikan kerukunan terhadap sesama warga. Untuk selanjutnya, nomor 4, bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern. Berikan contoh kasus yang berkembang saat ini beserta pemecahan masalahnya. Relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern ini sangat berkesinambungan, karena ilmu pengetahuan memberikan data empiris, sedangkan ilmu fikih memberikan pedoman hukum berdasarkan syariat. Jadi dengan bagaimana ilmu pengetahuan modern itu ada, di sisi lain fikih itu masuk ke dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pedoman hukum berdasarkan syariat Islam, syariat fikih yang sudah ditentukan. Ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka semakin luas ruang ijtihad dalam fikih tersebut. Contoh kasus yang berkembang saat ini yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang saat ini sangat berkembang, dan tidak hanya terdapat satu AI yang beredar di masyarakat, tetapi sangat banyak. AI saat ini digunakan untuk membuat materi pelajaran, membantu penelitian, menerjemahkan bahasa,
membuat gambar dan video. Permasalahan fikih ini dapat menimbulkan plagiarisme, menyebabkan hoaks, pelanggaran hak cipta, dan peraturan informasi. Solusi dari penggunaan AI diperbolehkan selama ini karena AI tidak digunakan untuk ringkasan, tidak melanggar hak orang lain, membawa kemaslahatan, dan tetap menjunjung nilai kejujuran dan amanah. Dengan adanya AI ini, kita harus benar-benar bisa memilah bagaimana yang sepantasnya harus kita lakukan dan bagaimana yang tidak pantas dan itu harus kita tinggalkan. Kita harus benar-benar pandai dalam memilih informasi agar informasi itu akurat dan datang kepada kita. Jadi kita tidak boleh memutuskan bahwa semua informasi di sosial media itu baik. Kita harus meneliti apakah ini sesuai, apakah ini hanya buatan AI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada jawaban soal ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.